Nah, hijrah di Madinah ini yang ditata ya. Yang pertama adalah karakteristik ekonomi di Madinah ini adalah pertanian dan perkebunan. Nah, ini berbeda dengan karakteristik perekonomian yang ada di Mekah yang pada umumnya adalah perdagangan. Namun para sahabat ini tidak gamang untuk pindah profesi atau menata perekonomian lebih dulu. Seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib itu langsung belajar untuk pengelolaan pertanian. Kemudian beberapa sahabat yang lain tetap melanjutkan di bidang perdagangan seperti halnya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Nah, berkat penataan ekonomi ini, ya, maka Islam ini bisa berkembang karena yang dulunya tertekan secara politik di Mekah dan di Madinah sudah tertata, ya, dengan adanya perjanjian Hudaybiyah. Ya. Kemudian ekonomi dimulai tertata, bahkan juga para sahabat ini pergerakan ekonominya juga sudah berkembang sehingga mampu untuk membiayai, ya, angkatan perang yang mana musuh menyerang kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Beni Dwi Komara, Sarjana Sains Magister Manajemen, sebagai host dari acara EBC Talk, Ethno Business Consulting Talk. Apa itu EBC? EBC adalah Ethno Business Consulting, adalah sebuah perusahaan konsultan yang misinya adalah meningkatkan sumber daya manusia perusahaan agar dapat mendengar kebutuhan, merancang solusi, membuat prototipe produk atau jasa, dan mempresentasikannya kepada pelanggan dengan kekuatan inovasi untuk mendorong kinerja bisnis pada situasi pasar yang sangat tidak pasti seperti sekarang ini. Sebagai bentuk dari tanggung jawab kepada publik, maka EBC menggelar EBC Talk yang akan mendatangkan banyak pakar-pakar ilmu manajemen, ekonomi, tentang membahas ayat-ayat entrepreneur, ayat-ayat ekonomi, dan lain sebagainya. Apa sih yang ditawarkan EBC? Mungkin sebelum kita masuk ke EBC Talk-nya, EBC menawarkan kepada Anda untuk meningkatkan kemampuan inovatif dari grup atau tim yang Anda miliki dengan meningkatkan kesadaran berinovasi, bakat internal perusahaan untuk mendengar kebutuhan, merancang solusi, dan membuat prototipe sebuah produk yang merespon perubahan pasar akan lebih terjaga. Dengan cara apa? Kita bisa mengadakan seminar, mengadakan lokakarya, atau kita melakukan workshop yang ada di EBC sendiri, maupun kita bisa datang ke internal perusahaan. Hari ini kita akan kedatangan tamu, yaitu Bapak Aris Kurniawan, Sarjana Ekonomi, Master Hukum. Beliau adalah pakar hukum bisnis, kemudian ahli dalam kewirausahaan desa, dan juga co-founder dari EBC. Pak Aris ini juga ketua program studi kewirausahaan di Universitas Muhammadiyah Gresik. Baik, kita akan coba kontak undang beliau dalam acara EBC Talk pada malam hari ini. Topiknya sangat bagus sekali apa yang diangkat, yaitu tentang jihad ekonomi. Nanti saya persilakan kepada pemirsa IG Live ini untuk juga ikut bergabung, bisa memberikan pertanyaan kepada Bapak
Aris Kurniawan, Sarjana Ekonomi, Master Hukum, pakar hukum bisnis, kewirausahaan desa, dan juga co-founder dari ABC, Ethno Business Consulting. Yang kita tawarkan dari ABC adalah menemukan model bisnis baru dengan memanfaatkan kemampuan dan pengalaman perusahaan. Kita mencoba untuk mengeksplorasi peluang mengembangkan bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan. ABC menawarkan meningkatkan kemampuan inovatif dari anggota tim di perusahaan Anda, juga membantu mendesain proses bisnis yang sudah ada agar lebih optimal dan mampu bersaing dengan kompetisi yang semakin keras saat ini. Dan kita juga bisa membantu untuk menemukan model bisnis baru untuk perusahaan yang sudah ada saat ini maupun perusahaan-perusahaan yang baru. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, Pak Aris. Ini hari ini yang acara ini cukup banyak, Pak Aris, karena sangat antusias dengan topiknya yang sangat menarik, yaitu jihad ekonomi. Monggo silakan Pak Aris mungkin memberikan pembukaan tentang jihad ekonomi atau perkenalan juga terlebih dahulu juga boleh. Silakan Pak Aris. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ali Muhammad, Rabbi shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini kita juga masih diberi kenikmatan iman, Islam dan kesehatan, sehingga bisa pada tahun ini kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Semoga Ramadan kita bisa membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat yang telah berjuang, berkorban sehingga kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Beni dan teman-teman yang lain yang telah menyelenggarakan forum ini, kegiatan ini, sehingga bisa terlaksana dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk malam ini, insya Allah kita akan membahas tentang jihad ekonomi, karena mengapa ini penting, Yang pertama, seperti diketahui, pada awal permulaan dakwah atau Islam, penyebaran Islam, bahwa Islam itu dikepung bukan hanya secara fisik, tapi juga secara ekonomi, di 10 tahun pertama, atau yang pada waktu masa awal di Mekah, kita juga mengenal juga selama sekitar 2 tahun itu dikepung atau diboikot untuk secara ekonomi, sehingga tidak bisa, dengan tujuan agar dakwah Islam itu tidak bisa menyebar dengan baik. Dan tentunya hal ini menjadi suatu perhatian bagi kita, bagaimana pentingnya peran ekonomi bagi kehidupan kita. Kita tidak bisa melaksanakan kegiatan ibadah, terutama ibadah Ramadan, jika dalam kondisi maupun secara politik maupun keamanan tidaklah stabil. Nah, makanya itu dalam topik kali ini, bagaimana sih jihad ekonomi pada saat ini? Apakah sama seperti halnya pada waktu zaman Rasulullah, ataukah
tentunya ada hal-hal yang membedakan atau perlu strategi yang lain agar kita nantinya bisa berkembang, bisa dengan leluasa untuk melaksanakan terutama kegiatan dakwah dan ibadah kita. Ya. Nah, yang menjadi titik awal ya, bahwa jihad itu bukanlah seperti yang digambarkan seperti seram dan sebagainya ya. Jihad itu merupakan perjuangan ya, yang tentunya bukan hanya secara fisik tapi juga secara non fisik. Nah, perjuangan apa yang dicapai? Perjuangan tentunya adalah perjuangan menegakkan syariat Islam, perjuangan untuk melaksanakan syariat Islam, perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Dan perjuangan itu semua juga tidak hanya pada batasan bidang dakwah saja, tapi juga ada sangkut pautnya bidang politik, ekonomi, dan sebagainya. Nah, yang fokus kali ini tentunya kita paparkan itu pada bidang ekonomi. Nah, berkaitan kita mengulas flashback ke belakang ya. Pada saat Rasulullah bersama kaum muslimin hijrah ke Madinah, yang jarang disampaikan atau yang jarang dipaparkan itu adalah bagaimana Rasulullah dan para sahabat ini menata ekonomi, yang mana di Madinah itu mempunyai struktur ataupun karakter. Nah, ini berlanjut sampai pada hijrah di Madinah. Nah, hijrah di Madinah ini yang ditata ya. Yang pertama adalah karakteristik ekonomi di Madinah ini adalah pertanian dan perkebunan. Nah, ini berbeda dengan karakteristik perekonomian yang ada di Mekah yang pada umumnya adalah perdagangan. Namun para sahabat ini tidak gamang untuk pindah profesi atau menata perekonomian lebih dulu. Seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib itu langsung belajar untuk pengelolaan pertanian. Kemudian beberapa sahabat yang lain tetap melanjutkan di bidang perdagangan seperti halnya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Nah, berkat penataan ekonomi ini ya, maka Islam ini bisa berkembang karena yang dulunya tertekan secara politik di Mekah dan di Madinah sudah tertata ya, dengan adanya perjanjian Hudaybiyah. Ya. Kemudian ekonomi mulai tertata, bahkan juga para sahabat ini pergerakan ekonominya juga sudah berkembang sehingga mampu untuk membiayai ya, angkatan perang yang mana musuh menyerang kaum muslimin. Nah, ini yang tentunya yang menjadi suatu titik perhatian kita, bagaimana di era saat ini ya, kita harus juga menata perekonomian ya, sehingga kita juga tidak tanda kutip diserang dalam hal kemandirian untuk bidang ekonomi. Nah, seperti kita ketahui pada saat ini beberapa data menunjukkan bahwa tingkat impor kita itu masih tinggi. Padahal kita adalah negara penghasil yang memiliki sumber daya alam yang bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, secara logika tentunya kita harus bisa lebih mandiri untuk tidak tergantung pada tingkat impor dari negara lain, malah justru kita harus menjadi negara pengekspor yang lebih. Nah, ambil contoh yang terbaru, data terbaru bahwa data impor untuk tepung terigu saja kita sudah mencapai 10 juta ton per tahun. Itu tepung terigu saja impor. Kita harus mempunyai kerangka jihad bagaimana untuk bisa mengurangi impor itu dengan substitusi bahan yang lain.
Dan kita sudah memulai dengan pergerakan seperti rumah mokaf, ya, yaitu memanfaatkan ketela pohon menjadi tepung, yang mana kandungan tepung dari ketela pohon ini lebih baik daripada tepung terigu. Nah, dan kita sudah mengekspor di Inggris dan sudah mencapai 10 ton untuk tahap awal, kemudian pada saat ini sudah produksi sampai 60 ton. Dan tentunya dampaknya itu mensejahterakan para petani, yang mana ketela pohon ini memiliki karakteristik yang tidak perlu banyak air, sehingga bisa ditanam di waktu musim penghujan, di musim pengarau itu tinggal bisa tumbuh dan bisa menghasilkan. Nanti demikian juga pada waktu menjelang musim hujan bisa ditanami lagi, kemudian dipanen, kemudian ditanami lagi dengan ketela pohon lagi, kemudian bisa tumbuh lagi. Nah, bersama Pak Beni kita juga sudah mantau di daerah Tuban itu juga pertaniannya luas, tanahnya juga masih kosong, dan rata-rata juga mengandalkan tada hujan. Dan ini menjadi suatu potensi yang luar biasa kalau dikembangkan dengan baik. Ini hanya pada satu bidang saja, belum lagi pada bidang-bidang yang lain. Nah, pada kesempatan ini tentunya artinya kami juga semua mengajak kepada semua beberapa pihak untuk bisa action, bukan hanya dalam hal perencanaan saja, tapi juga action, untuk bisa berpikir apa potensi yang kita miliki, kemudian bisa memberikan dampak kemandirian terhadap ekonomi bangsa. Nah, itu yang tentunya perlu pembahasan ataupun perlu pengkajian dan perlu adanya kolaborasi, bukan hanya dalam satu bidang saja, tapi juga di bidang-bidang yang lain. Artinya kita juga kolaborasi dengan pakar-pakar pertanian, perikanan, dan sebagainya. Nah, ini potensi-potensi yang terus harus kita kembangkan dan harus kita tentunya ingin menjadi suatu negara yang berkemajuan dan mandiri tanpa ketergantungan yang lebih. Dan memang di beberapa teori ekonomi, ya seperti yang teori-teori para pakar ekonomi tahun 1912, ada Adam Smith, ada Keynes, ya, itu memang mereka mengungkapkan bahwa negara itu tidak mungkin berdiri sendiri, kan gitu. Ya, memang secara katakanlah secara teori memang mereka menyatakan ada teori komparatif, bahwa negara itu harus punya keunggulan dan sebagainya, dan memang benar itu. Yang lebih, sehingga ya harus hanya mengapa daya dukung yang ada ini justru tidak bisa memberikan kebermanfaatan atau dampak yang lebih bagi masyarakat, ya. Itu. Nah, itu yang tentunya, apalagi misalnya kita lihat bahwa Indonesia sejak dulu adalah negara agraris, gitu. Nah, mengapa negara agraris ini tidak bisa memiliki karakter bahwa Indonesia itu terkenalnya apa sih, kan gitu, sehingga nantinya bisa tahu gitu. Kalau misalnya Malaysia dia punya karakter, sudah mendeklarasikan sebagai negara penghasil kelapa sawit atau minyak sawit, sehingga kalau kita melihat perdagangan minyak sawit dunia itu menggunakan ringgit Malaysia. Nah, kita inginnya ke depan itu Indonesia itu apa produknya yang bisa menjadikan kalau kita berdagang itu menggunakan rupiah, kan gitu. Sehingga apa? Sehingga kita tidak tergantung juga dengan mata uang dari negara lain. Nah, ini membuat perekonomian kita akan lebih stabil. Kalau toh misalnya kita berdagang menggunakan mata uang yang asing juga, nah ini juga tentunya tidak bisa memberikan dampak yang lebih juga bagi bangsa kita. Nah, kita inginnya misalnya nantinya kopi Indonesia, nanti kalau ekspor kopi atau perdagangan kopi secara internasional itu menggunakan rupiah. Nah, itu yang tentunya perlu penggalian secara serius, kan begitu, ataupun perlu action secara serius, kan begitu. Karena memang potensi beberapa produk penghasil
pertanian atau perkebunan Indonesia itu sejak dulu ya memang diincar oleh negara asing, ya mulai Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita gali kembali. Karena saya yakin siklus ini akan berulang kembali, ya. Bahwa kita nantinya ke depan ya penghasil pertanian, baik itu rempah-rempah maupun kopi dan sebagainya, maupun teh dan sebagainya. Nah, itu perlu kita gali kembali untuk bisa kita olah, kemudian kita bisa tonjolkan untuk menjadi produk komoditas kita di masa yang akan datang dan terus berkelanjutan sehingga kita menjadi negara yang gemar-limpah loh jinawi ataupun Ghafurur Rahim. Nah, begini ya Pak Beni ulasannya, monggo selanjutnya. Luar biasa, itu pembukaan yang sangat lengkap menurut saya, karena tadi sudah dipaparkan apa itu jihad, apa pentingnya jihad dalam ekonomi, dan sudah dicontohkan bagaimana jihad ekonomi di saat Rasulullah pada awal-awal melakukan dakwah hingga menjadi jihad. Saya banyak mencatat ini tadi Pak Aris, ternyata jihad ekonomi itu sangat diperlukan. Dengan jihad ekonomi maka kita akan mudah untuk melakukan ibadah dan mudah berdakwah. Kemudian saya juga catat bahwa jihad itu adalah perjuangan tidak hanya fisik tapi juga non fisik yang bertujuan untuk menegakkan syariah Islam. Tadi Bapak juga sudah contohkan bagaimana Madinah dengan karakter berdagang, kemudian di Mekah dengan karakter berdagang, sedangkan di Madinah adalah karakternya perekonomian disusun melalui perkebunan dan pertanian, namun kemudian dikelola ekonominya sehingga dua karakter kekuatan itu tetap muncul, sehingga ekonomi tertata dan mampu membiayai militer. Tadi saya catat seperti itu. Ternyata keren sekali ya jihad ekonomi, apalagi tadi implementasinya juga sudah dikasih contoh bagaimana untuk berswasembada tepung misalkan, berusaha untuk tidak ketergantungan tepung, maka ada upaya untuk mengembangkan substitusinya menggunakan apa tadi itu, ketela pohon. Wah, itu luar biasa. Yang menjadi pertanyaan sekarang Pak Aris, ini kita generasi muda, generasi pengusaha saat ini, itu kita kira-kira mau mulai dari mana supaya kita bisa ikut arus dalam kegiatan yang namanya jihad ekonomi. Tadi setelah kita sadari bahwa itu penting banget, sekarang kita mau mulai dari mana nih Pak? Apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda atau sebagai pengusaha pemula? Mungkin bisa memberikan tipsnya Pak Aris, silakan. Ya baik, artinya pertanyaan yang bagus ya, bahwa banyak yang generasi muda saat ini itu terjebak pada bisnis yang orientasinya itu yang penting untung. Nah, tapi mereka tidak punya konsep bagaimana bisnis itu dari kemampuan apa yang dimiliki, ya, baik itu kemampuan dalam hal bidang manajerial ataupun kemampuan dalam hal bidang sumber daya alam apa yang bisa dimiliki, kemudian kita bisa olah, nantinya juga bisa memberikan bermanfaatan bagi masyarakat. Nah, bagi yang kaum muda, ya, silakan untuk berbisnis apapun dengan catatan itu artinya melihat potensi sumber daya kita. Ya. Kita melihat perkembangannya warung kopi ataupun kafe luar biasa dengan kaum mudanya yang bergeliat di sana. Nah, kalaulah mereka terjun ke sana, jadi jangan hanya pada bisnis kafenya saja atau warung kopinya saja, tapi harus bisa berpikiran untuk berkembang atau scale up. Bagaimana mengelola kopi, ya, kemudian bagaimana proses roasting sehingga nantinya bisa dijadikan produk ekspor yang berkelanjutan. Nah, itu salah satu contoh
mungkin banyak lagi pemuda-pemuda kita yang tinggal di beberapa daerah memiliki keunggulan-keunggulan di daerahnya masing-masing. Nah, kita mulai gali potensinya. Ada yang tinggal di daerah yang punya keunggulan perikanan. Misalnya di daerah beberapa mahasiswa kewirausahaan juga telah mengelola hasil perikanan tadi. Nah, itu perlu dikembangkan penggaliannya. Entah dibuat nanti bisa kerupuk, entah nanti olahannya nanti olahan yang lain, misalnya nanti tepung ikan dan sebagainya, olahan-olahannya. Jadi olahannya juga bukan hanya olahan yang kalau bisa yang produk jadi. Yang saya contohkan tadi misalnya tentang tepung ketela pohon. Ya kalau perlu misalnya olahannya itu bisa dalam bentuk roti. Nah, itu. Rotinya bisa dikonsumsi, bahkan nanti rotinya bisa pasar-pasarnya bisa lebih luas lagi, pasar-pasar ekspor dan sebagainya. Nah, bagaimana pasar-pasar ekspor? Roti kan expirednya kan tidak tahan lama. Nah, kita kembali lagi, bisa jadi modelnya model kita buka, artinya model seperti McDonald atau KFC, tapi sajiannya roti. Nah, Starbucks yang kopi tadi kita yang pegang. Nah, seperti itu Pak Beni. Jadi sudah berpikirannya udah skalanya skala internasional, bukan hanya berpikir secara lokal saja. Nah, saya kira kaum muda kita kalau kita gali terus-menerus insya Allah sudah luar biasa. Mereka hebat-hebat. Nah, seperti itu Pak Beni. Keren sekali. Saya coba catat Pak Aris, tadi yang disampaikan Pak Aris. Jadi sebagai pebisnis, anak muda diantaranya, kita harus mulai berjalan dari apa potensi yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki. Jangan terjebak hanya kepada bisnis atau perdagangan saja. Tadi Pak Aris sarankan supaya nggak masuk ke lini produksi. Lini produksi artinya kalau kopi tadi dicontohkan Pak Aris, maka sudah mulai melakukan budidaya yang bagus, menghasilkan produk yang bagus, kemudian teknologi untuk merosting, mengemas, dan lain sebagainya, supaya bisa mensupport lini perdagangan. Jadi kalau saya boleh ambil garis bawah, itu kita harus mandiri dalam hal ini. Dalam hal komoditas dan perdagangan kita harus mandiri, tidak bisa disetir oleh pihak lain yang di luar. Mungkin seperti itu Pak. Akhirnya kita bisa melakukan jihad ekonomi berdasarkan atas kemandirian tadi itu. Ya, jadi yang berpikiran tentunya, jadi yang poinnya Pak Beni bahwa yang penting teman-teman yang startup ini harus berpikir bagaimana usahanya itu bisa scale up, berkembang. Kalau dia bergelut hanya pada kafe itu juga batasannya berapa, daya tampungnya berapa, omsetnya berapa, kan bisa terhitung kan begitu. Tapi kalau kita terjun pada skala produksi dengan pasar-pasar yang mendunia global, wah sudah menjadi miliarder mereka. Nah, seperti itu Pak Beni. Oke, jadi pemikiran kita harus skalanya diperbesar, sehingga kita bisa melihat dari lini awal produksi hingga konsumen itu seperti apa, gitu ya Pak Aris. Jadi kita benar-benar menjadi pemain, bukan. Iya. Kalau mereka punya kafe ya silakan monggo kan begitu. Tapi artinya berpikir bagaimana kafe itu bisa ada di mana-mana dengan produk yang dia pasarkan juga ada di mana-mana seperti itu. Oke, keren sekali. Pak Aris, sekarang kalau dari kacamata produsen, dari kacamata pengusaha, kalau dari kacamata konsumen nih Pak Aris, mungkin kan sebagian dari kita itu masih modelnya bukan pengusaha, tapi masih bekerja, mendapatkan uang, dan harus mengkonsumsi. Pola konsumennya harusnya seperti apa supaya bisa mendukung yang namanya jihad ekonomi tadi Pak Aris? Nah, pola konsumsi ini tentunya kita harus, ini dalam agama juga kan kita nantinya kan ditanya juga, dari mana rezeki itu berasal dan kemana uang itu dibelanjakan. Jadi kalau dalam bidang ekonomi itu sebenarnya nanti di akhirat itu ada dua pertanyaan. Asalnya sama pengeluarannya, bukan hanya asalnya saja kan begitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin pada khususnya, bahwa kita dalam membelanjakan uang juga harus bisa mencermati uang yang kita belanjakan itu bisa memberikan manfaat
kepada umat, manfaat kepada masyarakat, dan manfaat kepada agama. Sehingga kita dalam pembelanjaan ekonomi tentunya harus berpikir, jangan sampai misalnya kita membeli produk-produk yang nantinya produk-produk itu menghasilkan keuntungan, dan keuntungan itu nantinya juga dijadikan alat untuk penindasan umat Islam. Nah, ini tentunya harus kita hindari. Nah, makanya dengan era yang informasi yang terbuka, saya yakin konsumen sudah cerdas. Kita mau belanja kemana? Istilahnya itu kita bergerak pada belanja pada warung tetangga misalnya. Loh, kenapa kok warung tetangga? Nah, kalau kita katakanlah beli di warung yang nggak kita kenal, kemudian ada kita kesusahan, hajatan dan sebagainya, yang datang itu tetangga kita. Mereka rela menutup warungnya untuk hadir membantu kita, bukan yang toko-toko yang modern. Nah, itu yang perlu dipikirkan kan begitu. Nah, itu pemikirannya sederhana saja. Nah, monggo nanti ini perlu pendidikan secara terus-menerus, ya tidak secara sekaligus, dan memang kalau sadar, setelah sadar menjadi suatu kebiasaan, saya yakin akan menjadi suatu karakter. Dan ingat ya, bahwa karakter yang kuat dalam pola konsumsi ini kita contohkan adalah Korea. Nah, ini yang anak-anak muda ini kan sudah demam K-pop sama drakor kan begitu. Korea itu sangat anti terhadap produk Jepang karena Jepang pernah menjajah negara Korea. Sehingga mereka produksi mobil sendiri, produksi TV sendiri, dan tidak ada produk Jepang yang ada di pasar Korea. Nah, ini yang perlu kita tiru. Bukan hanya K-pop-nya atau drakornya saja, malah produk mereka bisa keluar untuk bisa menghasilkan devisa bagi negaranya. Nah, seperti itu Pak Ben. Oke, keren sekali. Sebelum kita lanjutkan diskusi yang sangat menarik dengan Pak Aris, ini saya persilahkan mungkin dari pemirsa itu akan mengajukan pertanyaan. Silakan bisa diketik di kolom yang sudah ada, kolom komentar, nanti akan saya tanyakan ke Pak Aris. Sambil nunggu komentar dari para pemirsa, tadi saya tertarik dengan yang disampaikan Pak Aris tentang warung tetangga. Oh, ternyata itu juga salah satu cara kita melakukan jihad ekonomi ya. Jadi dari sisi produksi dan perdagangan supaya tidak melulu dikuasai oleh pihak lain, tetapi tetangga kanan kiri kita juga memiliki kemampuan ekonomi yang juga kita support akhirnya. Tadi disampaikan Pak Aris, kalau ada tolong-menolong, yang kita minta tolong pertama adalah tetangga. Jadi kalau mereka punya usaha, maka sudah seyogianya kita berkewajiban untuk membantu mereka. Wah, itu keren sekali Pak, dalam konteks kemandirian dan konteks jihad ekonomi. Tadi juga saya garis bawahi tentang Korea. Betul sekali itu. Saya dulu pernah berkesempatan ke Korea. Mereka sangat anti menggunakan produk-produk dari luar negeri. Mereka sangat istilahnya itu pride atau berbangga kalau sampai mereka bisa menggunakan produk dalam negeri, bisa mendorong, mensupport teman-temannya, dan ada perasaan malu Pak Aris. Malu kalau mereka menggunakan produk dari luar negeri. Kenapa malu? Karena mereka dianggap kok tidak mau membantu negaranya sendiri. Wah, itu keren Pak kalau bisa seperti itu. Bagus Pak Aris, mungkin Pak Aris ada yang mau disampaikan lagi, mungkin kita masih ada 5-10 menit lagi sebagai closing statement. Ini saya tunggu, masih belum ada yang memberikan pertanyaan. Ya, baik. Artinya sebagai closing statement, bahwa jihad ekonomi atau penataan ekonomi itu juga menjadi suatu poin yang penting yang harus kita perhatikan. Karena ini biasanya juga tidak banyak dikupas di mimbar-mimbar di masjid. Ya. Artinya bahwa dengan penataan ekonomi itu dilakukan oleh Rasulullah karena melihat ekonomi itu menjadi suatu hal yang penting untuk perkembangan Islam, menjadi suatu hal yang penting untuk dakwah dan sebagainya. Yang tadi saya sampaikan juga di awal, bagaimana para sahabat itu juga membelanjakan
atau bersedekah ataupun menyisihkan hasil usahanya untuk perkembangan Islam. Nah, tentunya dalam hal ini nantinya bagi para pengusaha, terutama startup ataupun pemula ataupun para pemuda ataupun yang artinya kaum milenial, ya, dalam hal untuk menjalankan kegiatan ekonomi itu yang penting jangan mengejar materinya, tapi kejarlah yang pemberi materi. Nah, di beberapa hadis yang ada di medsos, ya, itu kan artinya bukan hadis sumber siapa, tapi hadis di medsos itu diibaratkan mengejar rezeki itu seperti mengejar ayam. Kalau kita kejar itu capek, nggak ketangkap ayamnya. Tapi kalau ayam itu kita berikan jagung atau beras, maka ayam itu akan datang ke kita dan kita akan mudah menangkapnya. Nah, itulah konsep bagaimana kita menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, salah satu contoh yang menarik yang pernah disampaikan oleh Pak Dekan, itu ada anak-anak muda yang berdagang makanan semacam apa itu Pak Ben? Yang makanan yang Jepang itu, yang bulat-bulat itu, apa itu? Nah, itu mereka yang usaha, ya, yang bulat-bulat itu apa yang namanya? Yang Jepang yang sekali makan tuh yang di harganya 10.000 sebenarnya tuh, 3.000-an, 10.000-an. Yang lain itu nggak bisa bertahan, tapi ini bisa bertahan. Ternyata mereka punya kunci atau rahasianya, keberhasilannya, atau misalnya kunci keberhasilannya, setiap hari Jumat itu mereka bersedekah. Entah itu sedekah untuk sebagian untuk dari hasil usahanya atau memberikan makanan untuk yang kurang mampu, wallahu alam. Tapi itu merupakan salah satu kuncinya. Nah, itu tadi yang konsep-konsep bagaimana nanti ekonomi kita insya Allah juga mudah-mudahan bisa nanti menjadi suatu kebanggaan atau kita bisa berdiri secara mandiri seperti yang dicita-citakan oleh para pemimpin-pemimpin bangsa sejak dulu sampai sekarang. Seperti itu Pak Benny, poin-poin. Terima kasih Pak Aris atas waktu yang diberikan. Saya mencatat sangat banyak sekali poin penting yang sangat bermanfaat untuk kita. Saya minta supaya Pak Aris tetap istiqomah, bersedia nanti ke depan, beberapa hari lagi ke depan, kita undang lagi ke acara di talk seperti ini. Insya Allah. Terima kasih Pak Aris, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu di acara yang ke depan. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, pemirsa, itu tadi Pak Aris Kurniawan. Beliau adalah pakar hukum bisnis, pakar kewirausahaan desa, dan saat ini juga menjabat sebagai ketua program studi kewirausahaan di Universitas Muhammadiyah Gresik. Beliau juga salah satu co-founder dari ABC, Ethno Business Consulting. Mungkin kalau boleh menyimpulkan dari apa yang kita bicarakan tadi, yang pertama adalah jihad ekonomi itu sangat penting dilakukan supaya kita aman ketika kita melakukan ibadah, ketika kita berdakwah. Tadi disampaikan juga jangan terlalu fokus dengan perdagangan saja, tapi juga kuasai lini-lini produksi dari produksi awal barang sampai kepada end user atau pengguna. Itu kalau kita sudah bisa menguasai seluruh lini produksinya. Kalau bisa kita yang mengontrol seluruh peredaran barang ini di seluruh dunia. Tadi juga ada pembicaraan tentang kita jangan tergantung dengan produk luar. Upayakan kita mencari substitusi pengganti. Tadi Pak Aris mencontohkan mana tepung harus kita ganti dengan produk pengganti ketela pohon. Ketela pohon bisa dengan digayakan, baik itu di musim hujan, awal kemarau,
dan kita punya lahan-lahan yang sangat luas. Beberapa hari yang lalu kita sudah visit ke area Tuban. Itu di sana banyak sekali area-area pegunungan atau perbukitan yang masih kosong. Pemanfaatannya bisa dioptimalkan dengan menanam ketela pohon. Ujung-ujungnya adalah kita akan mengarah ke arah kemandirian, baik itu mandiri produksi barang dan jasa kita, juga mandiri ketika kita konsumsi. Konsumsi jangan hanya ke luar negeri, tapi ke produk-produk atau jualan-jualan tetangga kita. Jadi kalau kita saling tolong-menolong dengan tetangga, itu tidak ada ruginya. Tadi juga ada pembahasan tentang sedekah. Jadi yang banyak sekali bisnis yang bisa bertahan, ternyata kuncinya menurut Pak Aris tadi, itu adalah dari sedekah. Demikian yang bisa kami diskusikan bersama Pak Aris tentang jihad ekonomi. Jangan lupa setiap hari, insya Allah nanti kita bisa pantau di IG Ethno Business Consulting. Bagi yang belum follow, silakan follow, karena kita akan mengagendakan insya Allah selama 1 bulan ini untuk setiap hari melakukan IG Live. Siapa saja pakar yang kita undang? Pakar yang kita undang adalah co-founder dari Ethno Business Consulting. Ada Pak Heri kemarin, hari ini Pak Aris, besok kita jadwalkan Pak Eko Sucahyo. Dan seperti itu setiap hari, kita di akhir minggu biasanya akan meng-invite tamu-tamu pakar pebisnis dari luar circle Ethno Business Consulting untuk memberikan pengalamannya, untuk memberikan ilmunya yang bisa dibagi kepada kita semuanya. Tetap acara EBC Talk akan dilakukan pada jam 20.30. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aris, mohon izin kita tutup siaran langsungnya. Terima kasih.